Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan Bapak Pak Mustaqim, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Bapak akan memberi kalian suatu video, yaitu lanjutan dari video yang kemarin, dari materi yang kemarin, yaitu tentang menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan. Untuk materi hari ini yaitu lawan balik dari sikap jujur, yaitu munafik. Nah, apa judulnya? Munafik, dampak buruk dalam kehidupan. Sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita biasakan dahulu, yaitu dengan berdoa, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, langsung saja Bapak terangkan apa itu munafik. Kenapa munafik ini kok menjadi suatu keburukan, dampak yang ditimbulkan itu keburukan. Tapi sebelumnya fenomena munafik ini sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita mendengarkan istilah munafik ini suatu hal yang sangat biasa. Ada juga yang dibuat lagu, atau orang mengolok kepada kita, kamu jangan munah, atau kamu munafik. Kok begitu mudahnya orang mengejek, mengolok kita dengan kata-kata munafik. Padahal kata munafik itu sendiri, kalau kita tahu apa sebenarnya munafik, itu sangat besar sekali dampak buruknya, sangat besar sekali dosanya. Jadi janganlah kita meremehkan sikap munafik, sifat munafik. Nah, seperti apa munafik itu nanti akan Bapak ulas, Bapak terangkan kepada kalian semua. Sebelumnya seperti biasa Bapak minta dukungan kepada kalian, yaitu jangan lupa like dan subscribe video Bapak agar Bapak lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat kepada kalian. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada materi inti, yaitu munafik, dampak buruknya dalam kehidupan. Pada awal Al-Quran diturunkan, Allah mengelompokkan umat manusia menjadi 3, yaitu golongan mukmin, kafir, dan munafik. Ketiga golongan tersebut dibahas di dalam Al-Quran oleh Allah. Siapa itu orang mukmin, siapa itu orang kafir, dan siapa orang munafik. Tetapi untuk golongan yang ketiga, yaitu orang munafik, Allah membahasnya, mengulasnya sangat panjang lebar. Kenapa? Karena mereka adalah golongan yang paling berbahaya di masyarakat. Kemunafikan sendiri, sejarah munculnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi berdakwah di Madinah, dan di situ ada kaum Yahudi yang dia mengaku kepada Nabi Muhammad, mengaku beragama Islam, tetapi dia di belakang Nabi Muhammad, dia kembali memeluk agama Yahudi. Ya, disinilah sejarah munculnya sebutan kaum munafik, yaitu dia berpura-pura masuk Islam, tetapi hatinya tidak mengakui agama Islam. Bahayanya kaum munafik ini adalah ketika umat Islam berperang dengan orang kafir Quraisy, mereka kaum Yahudi yang tahu rahasianya, tahu kekuatannya umat Islam, dibocorkan kepada orang kafir Quraisy. Maka orang munafik adalah orang yang bisa dikatakan musuh dari dalam, atau bagaikan duri di dalam daging. Selanjutnya, pengertian dari munafik. Ya, munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak. Nifak sendiri artinya menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Nifak ini sangat dibenci oleh Allah, sehingga orang yang munafik diancam oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih, yaitu neraka yang paling dasar. Dengan firman-Nya yang berbunyi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan jadidalahum nasira.
Artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan golongan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Terus kemudian bagaimana ciri-ciri orang munafik? Nah, di sini ciri-ciri orang munafik akan Bapak bahas, yaitu ciri-ciri orang munafik berasal dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, min alamatil munafiki salasatun, idza haddasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Artinya Nabi mengatakan tanda orang munafik itu ada 3. 1, apabila berkata dia dusta. 2, jika berjanji dia mengingkari. 3, apabila diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, ciri orang munafik yaitu bila berkata dia dusta. Dusta itu artinya adalah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau mengurangi dan melebih-lebihkan. Dusta umumnya dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, yakni dengan menipu orang lain. Nah, jadi dusta itu artinya perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang kan tidak sesuai. Dan dusta ini tujuannya pasti sangat jelek. Ketika dia berbuat seperti itu, tujuannya yaitu untuk kepentingannya dia, menyelamatkan dirinya dia padahal dia salah, dan juga bisa menimbulkan kebohongannya itu yaitu kerugian kepada orang lain. Nah, itu cirinya orang munafik. Dan orang yang suka berdusta, dia apabila tidak bertaubat dari perbuatannya, ini azabnya atau balasannya yaitu, maka orang yang suka berdosa itu kejelekannya akan menghiasi dirinya, serta setan akan terus menyertainya. Itu keburukan dari sikap dusta yang merupakan ciri dari sifat munafik. Yang kedua, ciri munafik yaitu bila berjanji dia mengingkari. Nah, disebutkan juga apa itu artinya janji. Nah, janji itu adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap sesuatu ketentuan yang dia katakan. Itu janji. Jadi apabila Bapak mengatakan, contoh, Bapak besok akan memberi kalian suatu tugas. Nah, ini Bapak ada kewajiban yang mengikat. Jadi Bapak besok harus ngasih tugas pada kalian. Itu contoh. Atau contoh yang lain, kalian berjanji kepada Bapak, Pak, tugasnya akan saya selesaikan nanti malam jam 8. Maka otomatis kata-kata kalian ini adalah janji yang mengikat kalian dan harus kalian kerjakan tugas itu. Nah, ini adalah janji. Nah, apabila janji ini tidak ditepati, ya nanti kalian masuk ciri-ciri orang munafik. Makanya untuk berjanji ini sangat berat. Apabila kalian tidak bisa menepati, langsung kalian bilang kepada yang bersangkutan yang kalian ajak berjanji itu. Kalau kalian punya kendala apa, sampaikan. Atau sebelum berjanji juga ucapkan kata-kata insya Allah. Intinya ketika kalian mengatakan janji itu juga ada intervensi Allah yang akan mengabulkan janji kalian untuk menepati. Itu ya. Yang kedua, Allah juga dalam mengingkari janji ini, apa dampak yang akan diakibatkan kepada orang yang suka mengingkari janji, bahwa Allah sangat mengutuk keras, melaknat serta menimpakan bencana kepada orang yang ingkar janji kepada janjinya sendiri. Bukan hanya janjinya kepada Allah,
Allah juga akan melaknat manusia yang melanggar janjinya pada manusia lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapati laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Yang ketiga, ciri orang munafik yaitu bila dipercaya dia berkhianat. Ya, kata khianat dapat diartikan dengan tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji atau perbuatan yang tidak setia. Sedang amanah adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Nah, kemudian perilaku khianat ini adalah tercela dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah jelas sekali melarang manusia untuk berbuat khianat, sebagaimana yang difirmankan dalam surat Al-Anfal ayat 72, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Kemudian yang terakhir, penutup, bagaimana cara menghindari sifat munafik. Nah, ini penting supaya kita terhindar dari sifat munafik. Satu, tetap menghadiri sholat jamaah, Jadi kita apabila ada masjid di rumah kita, di sebelah rumah kita, maka ketika sholat jamaah dimulai kita datang ke masjid itu. Karena orang munafik lebih suka kalau sholat sendiri. Dia menghindari berjamaah. Kedua, menghidupkan sholat malam. Jadi untuk menghindari munafik, bangun sholat malam, yaitu sholat tahajud, agar hati kita bersih atau bening, sehingga kita dijaga oleh Allah untuk jatuh ke sifat munafik. Yang ketiga, ikhlas dalam ibadah, terutama ibadah sholat. Jadi kita sebagai orang muslim, orang mukmin harus ikhlas apa yang kita lakukan hanya mengharap ridho Allah. Janganlah kita beribadah tekun, beribadah rajin hanya kepingin dipuji oleh orang lain. Kemudian yang keempat, banyak bersedekah. Ini juga akan mengurangi atau menghindari kita dari sifat munafik. Banyak beramal, banyak berbuat baik untuk orang lain, supaya dijauhkan dari sifat munafik. Yang kelima, berakhlak baik dan belajar ilmu agama. Jadi dilatih diri kita dengan perilaku-perilaku kebaikan yang lain, agar kita terjaga dari sifat munafik, dan mempelajari ilmu agama, apa saja dosa-dosa kalau kita berbuat munafik. Yang terakhir yaitu segera melaksanakan sholat. Jadi kalau datang waktu sholat, kita langsung ngambil wudhu dan kita laksanakan sholat itu adalah cara menghindari kita supaya tidak jatuh dalam sifat munafik. Itu dulu yang Bapak sampaikan dalam video munafik, dampak buruknya bagi kehidupan, supaya kita tahu bahwa munafik ini sangat dimurkai oleh Allah. Kita tidak melakukannya, kita tidak mengerjakannya. Nah, karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah, yang juga dibenci oleh Rasulullah SAW, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang binasa, atau golongan orang-orang yang akan nanti masuk di neraka Allah. Itu video yang Bapak sampaikan tentang munafik, dampak keburukannya. Semoga kita selamat dari perilaku munafik, dan kita bisa menerapkan perilaku jujur dalam keseharian, dalam ibadah kita, dan kita semuanya akan selamat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.